Halo teman-teman, masih membahas Donghua Shaolin di mana kali ini kita akan memasuki season keduanya. Selain melanjutkan kehidupan Tangsan di Akademi Sri Lanka, nanti juga akan banyak terungkap mengenai cerita kehidupan di masa lalunya. Serta akan diceritakan juga backstory dari Tang Hao, ayah dari Tangsan yang berselisih dengan organisasi besar bernama Balai Roh Pelindung. Bagi kalian yang belum menyaksikan season satunya, saya sarankan untuk menyaksikannya terlebih dahulu agar tidak gagal paham saat mengikuti ulasan kali ini ya. Dan saya juga masih belum bosan untuk mengingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan series Donghuanya secara langsung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Setelah kekalahannya dari Tangsan, Meng Jiran bersama neneknya pun menyerahkan siluman roh ular terbang kepada pihak Sri Lanka dan bergegas pergi untuk mencari siluman roh yang lain. Oishiki lalu segera mengeksekusi siluman roh tersebut dan mulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Di sisi lain, Tangsan yang kehabisan tenaga pasca pertarungannya dengan Jiran juga berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Singkat cerita, Oishiki telah selesai dengan proses penyerapannya dan telah berhasil memperoleh cincin ketiga serta mengunlock skill baru, yaitu sosis terbang. Barang siapa yang memakan sosis tersebut, maka akan bisa terbang selama 1 menit dengan kecepatan ular terbang. Ketika Guru Zhou ingin mengajak semuanya untuk kembali ke akademi, tiba-tiba Tangsan yang sudah tersadar menyela dan mengatakan kalau kini ia juga telah berhasil mencapai level 30, sehingga sekarang ia juga ingin mencari siluman roh untuk dijadikan cincin ketiganya. Mendengar hal itu, Guru Zhou yang terlihat senang setuju lalu mengajak semuanya untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat terlebih dahulu. Di malam harinya saat tengah beristirahat, mereka membicarakan mengenai siluman roh yang selalu diburu oleh manusia. Guru Zhou mengatakan kalau sekarang semakin sulit mencari cincin roh, padahal dulu di pinggiran hutan saja banyak terdapat siluman roh berusia ribuan tahun. Menanggapi itu, Tangsan berpendapat kalau itu semua adalah ulah manusia yang sebenarnya jauh lebih ganas ketimbang siluman roh. Perburuan yang terus dilakukan membuat para siluman roh pasti suatu saat akan mengalami kepunahan. Dan jika siklus ini terus berjalan, maka akan datang suatu hari di mana seorang master roh tak akan bisa naik tingkat karena tidak ada lagi cincin roh yang tersedia. Semuanya pun termenung sejenak, termasuk Guru Zhou yang berpikir kalau narasi Tangsan memang cukup masuk akal. Di tengah pembicaraan, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor siluman roh berjenis kera raksasa yang merupakan raja hutan bagi para siluman roh. Mereka pun sontak dibuat sangat terkejut karena biasanya siluman jenis ini hanya tinggal di hutan terdalam dan sangat jarang keluar. Menurut Tangsan, kera raksasa adalah mimpi buruk bagi para master roh. Pasalnya kekuatannya yang luar biasa kuat membuat seorang master roh bergelar Daulu sekalipun belum tentu bisa menandinginya. Dan bahkan dikatakan siluman ini mampu mengalahkan siluman roh jenis lain yang usianya jauh di atasnya. Tak hanya dari segi kekuatan, kecepatan, dan pertahanan, namun ia juga memiliki kecerdasan layaknya manusia. Guru Zhou yang sadar batasannya mencoba melakukan negosiasi karena siluman kera raksasa mengerti bahasa manusia. Ia pun berjanji akan segera pergi dan tak akan berani mengusiknya. Namun ketika menyaksikan kemarahan dari sang raja hutan, Guru Zhou pun segera memerintahkan semua murid untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia memasang kuda-kuda untuk bersiap melancarkan serangan. Hingga saat amukannya menghempaskan mereka semua, menjadikan kesempatan yang bagus untuk bisa melarikan diri. Namun naasnya Xiao berhasil ditangkap oleh siluman tersebut. Guru Zhou yang melihatnya sangat emosi dan benar-benar all out menggunakan skill dari cincin roh ketujuhnya. Merupakan skill terkuatnya, yaitu wujud roh dari beruang hutan untuk menghantam siluman kera raksasa. Namun hal itu juga sia-sia. Sementara Tangsan yang berupaya menyelamatkan Xiao berusaha mengejar siluman itu, hasilnya pun sama saja. Ia pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa kecewa yang amat mendalam, mereka semua pun beristirahat untuk memulihkan kondisi pasca insiden tersebut. Guru Zhou lalu menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa menjaga Xiao. Namun menurut Tangsan ini semua adalah salahnya karena sebagai kakak ia tak bisa menepati janjinya untuk selalu melindungi Xiao. Ia yang masih belum menyerah meminta sosis terbang dari Oishiki untuk mengejar Xiao meskipun sebenarnya kondisi Tangsan sekarang tidak memungkinkan lagi. Usahanya tersebut didukung oleh Ning Rongrong yang memberi buff kekuatan dari skill roh pelindungnya.
Guruzo yang awalnya dikira marah justru meminta Oishike untuk memberikan sosis terbang kepada yang lain dan menginisiasi untuk segera menyusul guna membantu Tangsan. Sementara itu, nasib Xiao yang dibawa kabur oleh siluman kera raksasa ternyata tak seburuk apa yang dipikirkan guru dan teman-temannya. Ternyata mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain. Xiao memanggilnya dengan nama Erming. Langsung saya sampaikan spoiler di sini ya. Xiao ini sebenarnya bukanlah manusia, melainkan jelmaan dari siluman roh berusia ratusan ribu tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Ia kemudian meminta Erming untuk menjaganya sejenak karena ia akan melakukan kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Berkat statusnya sebagai mantan siluman roh, Xiao memiliki kemampuan untuk menyerap cincin roh siluman tanpa harus membunuh mereka. Di sisi lain, Tangsan yang mengejarnya kehabisan waktu terbang sehingga terjatuh ke dalam hutan sebelum bisa menemukan Xiao. Selain itu, kondisinya juga semakin buruk karena sebelumnya ia juga sudah terluka. Sialnya, ia malah bertemu dengan siluman roh buas berjenis laba-laba berwajah manusia. Tangsan pun dibuat sangat kewalahan, karena baik dari kekuatan, kecepatan maupun pertahanan dari siluman tersebut sangatlah kuat. Ditambah lagi makhluk ini memiliki racun yang sangat mematikan. Di tengah pertarungan tersebut, Tangsan teringat ucapan dari Master Xiao bahwa siluman laba-laba berwajah manusia merupakan jenis siluman roh yang akan sangat cocok untuk Tangsan. Namun akan sangat berbahaya mengingat kekuatan serta racun yang mematikan yang dimilikinya. Singkat cerita, ia akhirnya menemukan titik kelemahan dari siluman tersebut, yaitu terletak pada wajahnya. Ketika Tangsan telah berhasil menangkapnya dan nyaris melakukan finishing, kepalanya terasa sangat pusing dan kesadarannya justru kembali ke kehidupan masa lalunya saat masih berada di Sekte Tang. Di sana ia bertemu kembali dengan para tetua sekte yang mengatakan kalau Tangsan telah berhasil diselamatkan dari jurang lembah neraka. Namun Tangsan sendiri seakan hilang ingatan dan tak dapat mengingat apapun dari kehidupan barunya di Akademi Sri Lanka. Sampai ketika ia bertemu dengan salah seorang murid sekte, pikirannya ke-trigger membuat ia bisa kembali mengingat semuanya. Ia pun lantas bertekad kembali ke kehidupannya di Akademi Sri Lanka karena teringat Xiao yang harus segera diselamatkan. Dan benar saja, saat membuka mata dirinya terikat oleh jaring laba-laba dan terkena racun yang memberikan efek halusinasi sesuai dengan apa yang tertinggal di dalam ingatan targetnya. Tangsan pun kembali melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan jaring laba-laba tersebut. Karena benar-benar sudah terdesak, ia tak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan roh pelindung di tangan kirinya, yaitu Palu Houtian untuk menghantam keras makhluk jahanam tersebut. Sampai akhirnya setelah berusaha keras, ia dapat membuka pertahanan si laba-laba lalu segera mengeksekusinya. Sebelum memulai proses penyerapan, Tangsan beristirahat sejenak untuk mengeluarkan racun yang semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang yang ternyata mereka adalah pasangan ular naga Mengsu bersama cucunya Meng Yiran. Secara kebetulan lagi ternyata siluman laba-laba itu adalah incaran cincin roh ketiga untuk Meng Yiran. Mereka pun jelas sangat marah karena Tangsan telah menggagalkan perburuan siluman roh untuk cucunya sebanyak 2 kali. Namun di sisi lain Mengsu juga sangat terkejut setelah tahu bahwa Tangsan sanggup membunuh siluman laba-laba itu seorang diri. Kemudian Tangsan menyampaikan pembelaannya bahwa ia juga terpaksa membunuhnya. Tadi ia hanya berusaha membela diri karena tiba-tiba siluman itu menyerangnya. Mengsu yang tak memperdulikan alasan Tangsan memberinya pilihan yang sulit, yaitu jika Tangsan bersedia bergabung dengan keluarganya, maka ia akan membiarkan Tangsan tetap hidup dan mempersilakannya untuk menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun Tangsan dengan tegas menolak tawaran itu. Pasalnya seseorang yang telah bergabung dengan suatu keluarga maka harus mengabdikan seumur hidupnya untuk keluarga tersebut. Sementara dirinya adalah tipe orang yang lebih suka bebas tanpa terikat oleh pihak manapun. Diperlihatkan secara diam-diam Tangsan bersiap dengan busurnya untuk berencana menyandera Yiran, karena mustahil ia bisa menang melawan 2 orang legend di hadapannya. Merasa tawarannya tak dihargai, Mengsu pun semakin murka. Ia lalu memberi kesempatan terakhir untuk Tangsan untuk menebus kesalahannya yang telah 2 kali mengagalkan kenaikan tingkat dari cucunya. Untuk itu Tangsan diperbolehkan pergi, tapi dengan meninggalkan satu lengannya sebagai bentuk kompensasi. Masih mencoba bernegosiasi, Tangsan mengatakan akan bersedia bergabung dengan keluarga mereka, namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus membantunya mengalahkan seekor siluman roh yang telah menculik Xiao. Awalnya mereka mengentengkan syarat itu karena mudah baginya kalau hanya membunuh satu siluman saja. Akan tetapi ekspresi mereka langsung berubah ketika Tangsan mengatakan kalau siluman roh yang dimaksud adalah siluman Raja Kera Raksasa. Mereka malah menuduh kalau Tangsan sengaja menjebaknya,
Karena berhadapan dengan makhluk itu maka sama saja dengan bunuh diri. Bahkan dikatakan kalau Master Roh bergelar Daulo pun belum tentu sanggup mengalahkannya. Karena keduanya tak bisa memenuhi syarat yang ia berikan, Tang San pun enggan untuk bergabung dan dengan tegas mengatakan kalau mereka ingin lengannya maka silakan ambil saja sendiri. Saat posisi Tang San sudah benar-benar terdesak, beruntung Guru Zhou dan teman-temannya datang tepat waktu untuk menghentikan kakek Meng Su. Guru Zhou jelas tahu batasannya yang tak mungkin bisa menang jika duo maut itu sudah bersatu. Ia lantas mencoba bernegosiasi dengan mengajak Meng Su untuk bicara empat mata. Setelah pembicaraan singkat mereka, seketika ekspresi kejam dari Meng Su berubah menjadi lebih hangat. Dari Guru Zhou, ia kini tahu kalau Tang San adalah murid dari Master Xiao, orang cerdas yang menciptakan banyak teori di dunia roh. Oleh karena itu, ia pun kali ini bersedia melepaskan Tang San. Namun saat akan beranjak pergi, Meng Jiren yang masih tak terima dengan Tang San yang telah mengacaukan kesempatannya naik tingkat, menantangnya bertanding dengan taruhan. Jika ia menang, maka Tang San dilarang menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun jika ia kalah, maka Tang San bebas melakukannya. Tang San pun menyetujuinya. Tapi sebelum mulai, Oishike menyela dengan mengatakan bahwa taruhan tersebut kurang adil karena tidak ada sesuatu milik Meng Jiren yang dipertaruhkan. Maka dari itu, ia menambahkan kesepakatan konyol, yaitu jika Meng Jiren kalah, ia harus bersedia memberikan sebuah ciuman. Singkat cerita, karena keduanya telah sepakat, pertandingan pun bisa segera dimulai. Meng Jiren menjelaskan bahwa pertandingannya adalah melemparkan beberapa pisau untuk mengenai daun yang berjatuhan. Pemenang ditentukan dengan membandingkan banyaknya jumlah daun yang bisa mereka tangkap. Diperlihatkan dengan cepat Meng Jiren melemparkan pisau-pisaunya secara akurat sehingga setiap pisaunya berhasil menangkap satu daun tanpa ada yang miss. Melihat Tang San yang sedari tadi tidak bergerak membuat Meng Jiren kebingungan. Namun Tang San mengatakan kalau ia sudah melakukannya. Hal ini diperjelas oleh Meng Su yang mengatakan bahwa Tang San memang sudah melakukannya dan ia menang telak dari cucunya tersebut. Meng Jiren yang belum bisa percaya lalu mengeceknya sendiri. Dan benar saja, semua pisau Tang San tertancap sempurna dengan 10 daun masing-masing di setiap pisau. Sangat jauh dari Jiren yang hanya 1 daun per pisau. Bahkan hebatnya Tang San melemparkan pisau dengan posisi membelakangi pohon tanpa menggunakan mata dan hanya mengandalkan insting yang telah ia latih sejak kecil. Kemudian Meng Su mengungkapkan kekagumannya kepada Tang San karena memiliki kemampuan yang ia sendiri bahkan belum tentu bisa melakukannya. Kemudian Tang San menghampiri Jiren yang nampak sedih karena telah kalah 2 kali. Tang San mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau jelas saja ia bisa menang, pasalnya ia telah berlatih menggunakan senjata rahasia selama lebih dari 9 tahun. Ia lalu menunjukkan senjata rahasianya yang jauh lebih kecil namun memiliki keuntungan lebih ringan sehingga sangat praktis digunakan sebagai senjata yang mematikan. Ia juga bersedia mengajari Meng Jiren dengan menjelaskan sedikit mengenai tekniknya yang ia sebut pelacak suara. Bukan melihat dengan mata, melainkan menggunakan indera pendengaran yang bisa merasakan setiap gerakan bahkan tanpa ada titik buta. Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba Meng Jiren mencium Tang San karena bagaimanapun juga ia telah kalah taruhan. Semuanya pun dibuat tercengang menyaksikan fenomena itu. Dan setelah itu, ia bersama kakek neneknya pun segera pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian mereka, Tang San segera meminta sosis pemulihan dari Oishike agar ia bisa segera memulai proses penyerapan mengingat Xiao yang juga harus segera diselamatkan. Proses penyerapan Tang San nampaknya begitu berat. Terlihat melalui gejolak energi luar biasa kuat yang dapat dirasakan oleh Guru Zhou. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan Master Xiao yang mendapatkan selembar surat undangan dari Flander, kepala Akademi Sri Lanka. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan scene dari Tang Hao, ayah dari Tang San, berpamitan dengan sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman rumput biru perak untuk pergi menyelesaikan misinya di sebuah tempat yang ia sebut sebagai Balai Roh Pelindung. Setelah Tang San berhasil mengalahkan Meng Jiren, ia segera memulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya yang nampaknya proses tersebut sangatlah berat. Kita beralih ke tempat ayah Tang San yang tengah flashback, mengenang masa lalu kelamnya dalam pertempuran melawan Balai Roh Pelindung. Diperlihatkan kala itu Tang Hao muda tengah berlari bersama Ah Yin, sang istri yang sedang menggendong seorang bayi yang tak lain adalah Tang San kecil. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran orang-orang Balai Roh Pelindung yang masing-masing dari mereka bergelar Dao Luo. Salah satunya adalah Master Roh pemilik kekuatan roh hantu berwujud bayangan hitam. Dengan susah payah Tang Hao melakukan perlawanan sekuat tenaga menggunakan senjata andalannya yakni palu Hou Tian. Meskipun ia bertarung sembari melindungi sang istri dan Tang San bayi, ia berhasil mendesak lawannya dengan hantaman palu Hou Tian yang mengakibatkan semburan magma. Namun muncul lagi master roh lain yang tak kalah kuat. Ia merupakan pengguna kekuatan roh pelindung bunga krisan yang menyerang menggunakan senjata-senjata roh yang tajam dan mematikan.
Digempur dengan serangan-serangan dahsyat tersebut, Tang Hao masih bisa menahannya karena meskipun sama-sama bergelar dahulu, dua Master Roh tersebut bukanlah tandingannya. Sayangnya saat mereka kembali melanjutkan pelariannya untuk keluar dari tempat tersebut, datanglah pimpinan dari Balai Roh Pelindung dengan kekuatan yang luar biasa kuat. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai dewa. Menyadari hal itu, Tang Hao pun segera mendorong Ah Yin pergi terlebih dahulu dengan harapan sang istri dan anaknya bisa terselamatkan terlebih dahulu. Sementara ia berniat mengorbankan dirinya dengan pertarungan sampai mati. Terlihat cahaya keemasan yang menyilaukan dari langit pertanda kemunculan dari sang dewa Balai Roh Pelindung. Mereka pun akhirnya bertarung begitu dahsyatnya sebagai puncak perselisihan mereka. Diadulah kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Sebenarnya Tang Hao lah yang lebih unggul dari pimpinan Balai Roh Pelindung dalam duel 1 lawan 1 tersebut. Akan tetapi saat ingin menghabisinya, tiba-tiba dua anak buah yang bergelar Daulo tadi menyatukan kekuatannya untuk menekan Tang Hao. Sehingga sekarang ialah yang kembali terdesak. Ketika Tang Hao sudah berada di ujung maut, Ah Yin tiba-tiba saja kembali untuk menolongnya. Sayangnya keadaan menjadi semakin buruk saat pasukan dari Balai Roh Pelindung pun juga semakin banyak berdatangan untuk mengepung mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Ah Yin yang merasa tidak punya pilihan lagi memutuskan untuk menyerahkan bayi Tang San kepada Tang Hao dan berpesan agar Tang Hao merawatnya. Sementara ia akan mengorbankan dirinya dengan menyerahkan seluruh kekuatan miliknya kepada Tang Hao, sehingga ia harus rela kembali menjadi rumput biru perak kecil. Karena hasil latihannya selama ratusan ribu tahun ia berikan kepada Tang Hao dalam wujud cincin siluman roh berwarna merah berusia 100.000 tahun. Tang Hao yang sebenarnya tak menginginkan pengorbanan Ah Yin pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah memenuhi permintaan terakhir dari istrinya tersebut untuk menjaga dan merawat Tang San. Kembali ke masa sekarang, dari sisa benih Ah Yin yang dulu sempat ia tabur telah tumbuh baik di sebuah padang rumput. Tang Hao lalu menceritakan mengenai Tang San yang kini telah tumbuh semakin dewasa dan semakin mirip dengan Ah Yin. Ia juga menceritakan mengenai Xiaowu, gadis yang selalu bersama dengan putranya tersebut. Ia berharap kalau mereka kelak tak akan bernasib sama dengan kedua orang tuanya, mengingat Xiaowu juga merupakan siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kini karena Tang San sudah memiliki banyak teman dan para guru yang sangat peduli terhadapnya, Tang Hao pun merasa lega dan tak perlu mencemaskannya lagi, sehingga sekarang ia bisa melakukan hal yang dari dulu sangat ingin ia lakukan, yaitu pergi ke Balai Roh Pelindung untuk menuntut balas. Setelah perpisahan tersebut, ia pun bergegas untuk memulai perjalanannya. Sin beralih ke hutan Sindu memperlihatkan pasangan naga Mengsu yang begitu mengagumi kehebatan para murid Akademi Sri Langke khususnya kepada Tang San. Menurut Mengsu, Tang San adalah anak yang jenius dengan bakat yang luar biasa sehingga ia memiliki keinginan untuk menjodohkannya dengan Meng Yiran. Di sisi lain, Tang San masih berupaya keras untuk mendapatkan cincin siluman roh ketiganya melalui proses yang terlihat begitu menyakitkan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Xiaowu kembali yang sontak mengejutkan mereka semua. Pandangan Xiaowu kemudian langsung tertuju kepada Tang San yang sedang berjuang melakukan kultivasi yang begitu berat. Xiaowu yang merasa cemas menjelaskan bahwa proses penyerapan ini memang sangatlah beresiko. Karena berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dari Master Xiao, di levelnya yang sekarang seharusnya Tang San hanya boleh menyerap cincin roh maksimal 1.500 tahun. Sementara siluman laba-laba yang sekarang ia serap sudah berusia lebih dari 2.000 tahun. Pembicaraan beralih menanyakan bagaimana Xiaowu bisa selamat dari siluman kera raksasa. Dengan masih ingin menyembunyikan identitas aslinya, Xiaowu pun terpaksa mengarang cerita kalau tadi saat berada di dalam hutan, terdengar suara auman siluman kerbau yang membuat siluman kera raksasa lari ketakutan dan tak sengaja melepaskannya. Secara kebetulan saat ia terlempar, ia jatuh di samping seekor siluman roh berusia 1.000 tahun yang sedang sekarat. Secara kebetulan lagi, saat itu juga ia telah mencapai level 30, sehingga ia pun segera menyerapnya untuk mendapatkan cincin ketiga. Tentu mendengar cerita Xiaowu yang penuh dengan kebetulan dan serasa tak masuk akal membuat semuanya sangat keheranan. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memenuhi undangan dari Flander untuk datang ke Akademi Sri Langke. Di sini mereka tengah membicarakan mengenai perkembangan Tang San serta hubungannya dengan Tang Hao. Master Xiao mengungkapkan bahwa sebenarnya Tang San tak hanya punya satu roh pelindung, melainkan bocah itu juga mewarisi roh pelindung Palu Houtian milik Tang Hao. Sin kembali beralih memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin mengkhawatirkan. Proses kultivasi itu pun telah mencapai puncaknya. Akan tetapi karena efek dari siluman laba-laba yang terlalu kuat membuat Tang San merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tiba-tiba dari punggungnya keluar tulang roh yang menyerupai kaki dari siluman laba-laba yang ia serap. Tubuh Tang San yang tak mampu mengendalikan kekuatan tersebut pun membuatnya terkurung dalam sebuah kepompong.
Sementara itu, kesadaran Tangsan kembali memperlihatkan flashback dari kehidupan masa lalunya saat ia tengah berupaya menyusup ke perpustakaan paling rahasia di Sekte Tang untuk mempelajari sebuah teknik terlarang. Sembari berusaha memanjat tebing yang sangat curam, ia teringat dengan hari-hari yang ia jalani di Sekte Tang, di mana ia selalu diremehkan, ditindas, dan dipandang rendah oleh murid-murid lain karena mereka merasa memiliki derajat yang lebih tinggi sebagai murid dalam sekte ketimbang Tangsan yang hanyalah murid luar. Ia juga teringat saat mencoba meminta izin kepada salah seorang tetua untuk diperbolehkan masuk ke dalam perpustakaan rahasia karena ia ingin mempelajari teknik Tangmen, sebuah teknik tingkat tinggi dari Sekte Tang. Namun izinnya ditolak, tetua itu justru menegaskan bahwa perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan paling sakral yang bahkan tak boleh dimasuki oleh murid dalam sekte sekalipun, apalagi Tangsan yang cuma murid dari luar. Dengan keahlian serta informasi yang telah Tangsan kumpulkan selama ini, ia berhasil menyusup ke dalam perpustakaan melewati para penjaga di sana. Sampai tibalah ia di lantai ketiga, tempat di mana gulungan teknik rahasia Tangmen disimpan. Saat ia berhasil membuka gulungan tersebut, ternyata keberadaannya sudah diketahui oleh tetua besar Tang Lan yang merupakan pimpinan tertinggi di Sekte Tang sekaligus penjaga dari tempat ini. Tangsan yang menyesali perbuatannya menyatakan siap menerima hukuman apapun, bahkan meskipun ia dihukum mati. Namun sang tetua justru menyelamatkannya. Kemudian ia justru menjelaskan mengenai Sekte Tang yang semakin hari semakin lemah. Padahal sekte ini dulu adalah sekte terkuat yang sangat disegani oleh semua orang. Alasannya sudah jelas, karena para generasi baru dalam sekte yang terlalu menyombongkan dirinya dari para murid luar, padahal mereka sama sekali tidak berbakat. Hal ini berakibat pada hilangnya banyak teknik rahasia dari Sekte Tang karena para generasi tersebut tak cukup kuat untuk bisa mempelajarinya. Sehingga ia merasa bahwa kehadiran dari Tangsan dengan bakat yang luar biasa mungkin bisa menjadi harapan baginya untuk bisa mengubah Sekte Tang dan membawanya mendapatkan kejayaannya kembali. Scene beralih ke masa sekarang memperlihatkan kondisi Tangsan yang semakin membaik dan akhirnya proses kultivasinya pun telah selesai. Isak tangis haru menyertai momen tersebut. Kemudian Tangsan menunjukkan tulang roh berwujud kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya yang bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan kondisi apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat mereka hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan siluman laba-laba kecil yang sepertinya anak-anak dari siluman laba-laba yang telah dibunuh Tangsan. Semuanya pun mulai panik karena kekuatan mereka masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Lalu Tangsan berinisiatif untuk memberikan mereka masing-masing senjata rahasianya karena dengan senjata tersebutlah ia dapat menghabisi siluman laba-laba sebelumnya. Dan benar saja, senjata dari Tangsan sangatlah membantu dalam menghadapi para siluman laba-laba kecil. Senjata itu sangat efektif, bahkan untuk tipe support seperti Oishike pun bisa dengan mudah menggunakannya. Saat Xiaowu terdesak dan hampir terkena serangan, dengan sigap Tangsan pun datang untuk melindunginya. Secara refleks ia mengeluarkan tulang roh di punggungnya untuk membunuh para siluman laba-laba yang ingin menyerang Xiaowu. Dan sisanya lari ketakutan melihat amukan dari Tangsan. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil kembali ke Akademi Sri Lanka. Guru Zhao lalu menceritakan semua kejadian yang mereka alami saat berada di dalam hutan Sindhu mengenai Tangsan dan Oishike yang telah mendapatkan cincin roh ketiganya, serta kemunculan siluman roh kera raksasa yang sempat menculik Xiaowu. Guru Zhao juga mengatakan bahwa ia masih heran dengan cerita Xiaowu mengenai teriakan kerbau yang sanggup membuat takut siluman roh terkuat tersebut. Kemudian masuklah Master Xiao dalam pembicaraan mereka dengan mengatakan mengenai keberadaan dari siluman roh yang jauh lebih kuat dari siluman kera raksasa di hutan Sindhu yang menjadi kaisar sesungguhnya bagi para siluman roh. Makhluk mengerikan itu bernama Banteng Sanca Ungu, tinggal di dalam danau tenang yang menjadi pusat dari hutan Sindhu. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang master roh bergelar Daoluo yang masuk jauh ke dalam hutan berniat menantang siluman kera raksasa untuk berduel. Namun di pusat hutan ia malah bertemu dengan siluman roh yang jauh lebih menakutkan dari siluman kera raksasa. Yang paling mengerikan bukan cuma ukurannya yang luar biasa besar, makhluk itu bahkan juga mengerti bahasa manusia. Pembicaraan kemudian beralih membahas mengenai Oishike yang telah mendapatkan cincin ketiga dari siluman ular terbang, serta Tangsan yang juga telah mendapatkan cincin roh ketiganya dari siluman laba-laba, meski anak itu masih belum bisa mengendalikannya.
Pembicaraan itu pun ditutup dengan Master Xiao yang mengatakan kalau mungkin kelak kekuatan dari Tang San akan bisa melampaui Tang Hao. Di sisi lain kita diperlihatkan Tang San yang sedang memikirkan ingatan dari masa lalunya. Ia seakan bisa berkomunikasi dengan dirinya di masa lalu yang membuatnya bertekad untuk mulai membangun sekte Tang di dunia baru yang ia tinggali saat ini. Keesokan harinya, Flander mengumpulkan semua murid untuk memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar di Akademi Sri Lanka. Semuanya pun menyambutnya dengan gembira, khususnya Tang San dan Xiao yang memang lebih dulu mengenalnya. Namun dalam acara tersebut tiba-tiba Tang San berteriak agar semuanya segera menjauh. Dan benar saja, kekuatan dari tulang roh miliknya lepas kendali dan naasnya serangan tersebut mengenai lengan Mang Haojun. Master Xiao berusaha menghandle insiden tersebut dengan mencoba menenangkan Tang San yang terlihat sangat panik. Sementara itu, Mang Haojun yang lagi apes kondisinya semakin buruk karena serangan dari tulang roh Tang San sangatlah beracun. Dibawalah ia masuk ke dalam kamar. Master Xiao lalu menyuruh Tang San agar kembali mengeluarkan tulang rohnya untuk menyerap racun di tubuh Mang Haojun karena hanya dengan cara itu Mang Haojun bisa diselamatkan. Tentu perintah itu membuat Tang San sangat ragu, karena bisa saja kekuatannya lepas kendali dan justru membuat kondisi Mang Haojun semakin memburuk. Sampai akhirnya setelah Master Xiao meyakinkannya, ia pun mencoba cara tersebut dan Mang Haojun pun akhirnya bisa diselamatkan. Keesokan harinya diperlihatkan Master Xiao yang kembali menceramahi Tang San. Ia menjelaskan kelemahan terbesar Tang San ada pada perasaannya yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga menghasilkan keputusan yang gegabah. Kemudian ia menyuruh Tang San untuk menunjukkan kekuatan cincin roh ketiga yang baru ia serap. Master Xiao mengamati bahwa rumput biru perak miliknya lebih tipis namun lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi sekarang juga dilapisi racun yang sangat kuat. Mungkin fakta bahwa Tang San memang telah bertindak sangat gegabah, tetapi nampaknya hal itu juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mengingat cincin dari siluman laba-laba memang sangat cocok untuk roh pelindung rumput biru perak. Kemudian Tang San juga menunjukkan skill ketiganya yang membuat Master Xiao terkejut karena ia bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Untuk mewujudkan keinginannya membangun sekte Tang di dunia barunya ini, ia mulai pergi ke kota untuk mencari sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata rahasia. Tibalah ia di sebuah tempat yang dipenuhi para pandai besi yang tengah sibuk bekerja. Ia lalu mencari pandai besi terbaik di sana lalu menunjukkan rancangan senjata yang ia inginkan. Pandai besi yang melihatnya kebingungan karena ia tak pernah melihat rancangan senjata serumit itu. Kepala pandai besi mencoba mengorek informasi dari Tang San dari mana ia mendapatkan rancangan senjata tersebut. Namun Tang San menolak menceritakannya dan mempertegas bahwa ia hanya ingin senjatanya segera dibuat oleh pekerja dan dengan bahan yang terbaik. Singkatnya, Tang San menyadari kalau kepala pandai besi itu juga merupakan seorang master roh. Mereka lalu sepakat untuk pergi ke ruangan atas untuk bicara empat mata. Dalam perjalanannya, ia mengamati para pandai besi yang bekerja di sana sangat terampil dan profesional. Ia juga bertemu dengan si kembar Tiling dan Tihu yang dulu pernah ia kalahkan di arena pertarungan roh. Sesampainya di ruangan, mereka mulai membicarakan mengenai kerjasama yang akan mereka sepakati. Kepala pandai besi kemudian meminta jaminan kepada Tang San. Ia masih belum yakin kalau Tang San adalah seorang master roh. Ia pun meminta Tang San untuk menunjukkan ID card master roh miliknya. Setelah melihatnya, ia sangat terkejut karena di situ tercatat bahwa Tang San sudah berada di level 29, padahal roh pelindungnya hanya rumput biru perak. Tang San lalu menjelaskan bahwa apa yang tertulis di sana adalah perkembangannya setelah lulus dari akademi di kota Nauding. Sementara sekarang ia sudah mencapai level 31 dan baru memperoleh cincin ketiganya. Tak lama setelah itu, si kembar menyusul masuk setelah tahu akan ada proyek baru. Dari sini terungkap bahwa mereka ternyata adalah putra dari si kepala pandai besi. Mereka lalu menceritakan kalau Tang Sanlah orang yang telah menyelamatkan nyawanya di arena pertarungan roh. Kala itu, Xiao yang emosi ingin menghabisi mereka, namun beruntung Tang San berhasil menghentikannya. Setelah mendengar cerita tersebut, tanpa pikir panjang ia pun menyepakati perjanjiannya dengan Tang San, mengingat Tang San telah berjasa untuk kedua putranya. Di sore harinya terlihat Tang San yang sedang menyendiri di sebuah tebing, tengah memikirkan sekte Tang yang akan ia bangun di dunia barunya ini. Tak lama setelah itu, Xiao datang menghampirinya dan bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Tang San. Namun Tang San berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang memikirkan ayahnya dan juga Xiao. Sayangnya ketika baru mulai adegan romantis, tiba-tiba mereka dipanggil oleh teman-temannya. Keesokan paginya dimulailah latihan para murid Akademi Sri Lanka di bawah bimbingan langsung dari Master Xiao. Ia memerintahkan Dai Mumbai untuk maju, kemudian menjelaskan kalau Dai Mumbai harus bisa mengalahkan satu persatu murid Akademi Sri Lanka, mengingat di antara yang lain Dai Mumbai lah yang secara teori paling kuat karena telah mencapai level 37. Yang akan menjadi lawan pertamanya adalah Tang San. Namun Master Xiao melarang Tang San untuk menggunakan kekuatan cincin roh ketiga dan senjata rahasianya. Hal ini membuat Dai Mumbai protes.
Menurutnya tidak akan adil karena Tang San memiliki level lebih rendah darinya. Selain itu akan percuma latihan bertarung jika harus membatasi kekuatan. Akhirnya Master Xiao pun membatalkan aturannya sehingga mereka bebas menggunakan apapun kemampuan mereka. Setelah mendapatkan aba-aba dari Master Xiao, pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Tang San melancarkan serangannya terlebih dahulu menggunakan rumput biru peraknya. Berkat cincin roh dari siluman laba-laba, kini tali akarnya menjadi lebih tipis namun menjadi jauh lebih kuat. Sebagai tipe crowd control, Tang San jelas tahu bahwa ia tak akan bisa menang jika berhadapan langsung dengan tipe fighter seperti Dai Mubai. Oleh karena itu, ia stay menjaga jarak dan terus mencoba mengendalikan jalannya pertarungan. Kesalahan fatal dari Dai Mubai adalah terlalu meremehkan musuhnya. Sampai Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk mengaktifkan skill ketiganya, yaitu tali akar jaring laba-laba. Dan kali ini Dai Mubai tak lagi bisa sembarangan memotong karena selain kuat, jaring tersebut juga mengandung racun yang sangat mematikan. Dengan ini pertarungan mereka pun berakhir dengan Tang San yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah Tang San menyerap kembali racun yang sempat mengenai Dai Mubai, pertarungan selanjutnya segera dimulai antara dirinya melawan Mang Hojun dan Oishike. Serangan pertama, Dai Mubai masih menahan dirinya dengan hanya menggunakan 2 cincin rohnya saja. Namun serangan tersebut dapat diatasi oleh Mang Hojun dengan hampir mengeluarkan seluruh tenaganya. Cukup untuk menekan Dai Mubai karena ia tak mempertimbangkan kalau api Mang Hojun telah meningkat semenjak dari hutan Shindu. Serangan berikutnya barulah Mubai menggunakan kekuatan cincin roh ketiganya yang secara teori tak akan bisa Mang Hojun atasi karena disinilah letak perbedaan kekuatan mereka. Namun lagi-lagi ia meremehkan lawannya. Mubai lupa kalau di pihak Mang Hojun terdapat Oishike yang secara terus-menerus dapat mensuplai energi untuk Mang Hojun, sehingga meski menggunakan tenaga penuh di setiap serangannya, Mang Hojun tidak khawatir akan kehabisan tenaga. Terlebih lagi ia tahu betul apa yang menjadi kelemahan dari Dai Mubai. Mubai adalah tipe petarung jarak dekat dan serangan gelombang jarak jauhnya hanya memiliki radius 10 meter saja, sehingga asalkan mereka bisa tetap menjaga jarak, kemungkinan menang mereka akan jauh lebih besar. Sekarang yang bisa dilakukan Dai Mubai hanya bertahan sampai efek sosis terbang milik Oishike habis. Namun itu pun juga tak akan mudah karena Mang Hojun terus mendapatkan suplai energi dari Oishike sehingga serangannya bisa ia spam secara terus-menerus dari udara tanpa khawatir akan kehabisan energi. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memerintahkan Tang San untuk sparring melawan Xiao Wu agar sama-sama menunjukkan skill ketiganya. Pertarungan mereka pun dimulai. Tang San pun cukup dibuat kewalahan di awal oleh Xiao Wu mengingat ia sudah lama tak berlatih bertarung dengannya. Ia kehilangan fokus setelah terkena serangan mata genit, skill kedua milik Xiao Wu. Ini menjadi kesempatan bagi Xiao Wu untuk segera mendaratkan serangan. Menanggapi hal itu, Tang San juga bertindak cepat untuk melindungi dirinya menggunakan skill ketiga jaring laba-laba. Namun penghalang itu dapat dengan mudah Xiao Wu terobos karena skill ketiganya ternyata adalah teleportasi. Ketika Xiao Wu sudah hampir menang, Tang San menggunakan jaring laba-labanya secara tiba-tiba yang membuat keduanya jatuh dengan posisi sama-sama terikat. Pada waktu itu juga Master Xiao segera menghentikan pertarungan dari para muridnya tersebut. Semuanya kemudian dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasannya mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dai Mubai sempat protes. Menurutnya pertarungan tersebut tidak adil karena dirinya yang sudah kehabisan energi saat melawan Tang San harus berhadapan dengan Mang Hojun dan Oishike yang dalam kondisi prima. Namun Master Xiao mengingatkan bahwa di pertempuran yang sesungguhnya musuh tak akan menunggu sampai ia memulihkan dirinya. Setelah ia panjang lebar menjelaskan kesalahan mereka masing-masing, Master Xiao mengungkapkan kekecewaannya dari performa para murid pada latihan hari ini, sehingga ia memutuskan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman tersebut mengharuskan mereka untuk berlari memutari kota sebanyak 10 kali sambil membawa tas keranjang berisi batu tanpa ada yang boleh menggunakan kekuatan roh. Ia kemudian menegaskan bahwa mereka kini adalah sebuah tim, jadi sebelum semuanya selesai maka tak ada yang boleh makan. Kepala Akademi Flander sempat protes kepada Master Xiao karena menurutnya hukuman itu terlalu berat jika para murid dilarang menggunakan kekuatan roh pelindung mereka. Namun Master Xiao menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukanlah latihan fisik, melainkan upayanya untuk melihat sudah sejauh mana hubungan baik antar murid sebagai sebuah tim yang solid. Nah, itulah ulasan plot cerita dari Donghua Shaolin. Baiklah, sekarang saatnya kita membahas detail menarik, memberikan opini dan penilaian pribadi. Masih menggunakan setting tempat hutan Shindu, surganya bagi para siluman roh. Terdapat scene percakapan menarik mengenai masalah yang tidak pernah terpikirkan oleh karakter manapun, di mana Tang San mengutarakan pendapatnya mengenai kepunahan siluman roh di masa depan jika terus-terusan diburu. Hal ini masuk akal ya, disebutkan bahwa seorang Master Roh akan berburu cincin roh setiap naik 10 level.
Contohnya Tangsan yang telah mencapai level 30 membutuhkan cincin ketiga untuk bisa naik ke level 31 dan seterusnya. Contoh lain Guru Zhou yang telah mencapai level 76, sekarang ia memiliki cincin roh sebanyak 7. Untuk bisa melewati 10 level hanya memerlukan waktu beberapa tahun saja. Sementara siluman roh yang diperlukan harus berusia ratusan bahkan puluhan ribu tahun. Sehingga hanya dengan menggunakan perhitungan yang sederhana dapat disimpulkan bahwa ketersediaan siluman roh yang bisa digunakan pasti lama-kelamaan akan habis. Hal menarik lain adalah adanya konten prank dari Xiaowu. Dari sini terungkap sudah identitas Xiaowu yang sebenarnya adalah siluman roh berusia 100.000 tahun yang telah mengalami evolusi menjadi manusia. Jauh sebelum episode ini sebenarnya beberapa kali sudah ditis ya. Saat mendaftarkan dirinya ke Sri Lanka, panitia pendaftaran mengatakan hanya menerima Master Roh dengan kekuatan monster. Sekilas kita melihat ekspresi Xiaowu yang seketika berubah. Padahal monster yang dimaksud bukan siluman roh melainkan merujuk pada orang yang telah mencapai level 20 ke atas. Scene lain ketika gadis kelinci ini satu-satunya yang meratapi kematian dari siluman roh yang dibunuh di depan matanya. Menyambungkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai hubungan manusia dan siluman roh yang jelas tak akan bisa akur selama manusia tetap memburu mereka. Bahkan Tangsan juga mengakui kalau sebenarnya manusialah yang lebih ganas dan kejam ketimbang para siluman roh. Mungkin di masa depan Xiaowu yang akan menjembatani terciptanya hubungan baik antara manusia dengan siluman roh ya. Lanjut ke scene berikutnya ketika Tangsan bertanding kembali dengan Meng Yiran. Sebagai taruhan, jika Meng Yiran kalah, Tangsan boleh menyerap cincin roh dari siluman laba-laba tersebut. Namun jika Meng Yiran yang menang, siluman roh tersebut haruslah dibuang. Namun pertanyaannya kenapa harus dibuang? Kenapa tidak ia serap saja? Alasannya sudah jelas karena cincin roh dari siluman roh hanya bisa diambil oleh orang yang telah membunuhnya saja. Adegan ketika Guru Zhou mengajak Meng Su untuk bicara empat mata, sebenarnya ia memberitahukan bahwa ayah Tangsan adalah Tang Hao. Sudah jelas kalau ia bukan takut kepada Master Xiao melainkan kepada ayah Tangsan. Master Roh bergelar Dou Luo. Kita mundur sedikit saat Tangsan terkena racun siluman laba-laba yang memberikan efek halusinasi. Dalam halusinasinya mengambil skenario pasca Tangsan menjatuhkan dirinya ke dalam lembah neraka, ia berhasil diselamatkan oleh para tetua sekte. Namun ia sama sekali tidak mengingat kehidupannya di Sri Lanka, melainkan hanya ingat di kehidupannya ini. Tempatnya ini bernama Sekte Tang. Di sekte ini awalnya memiliki aturan kasta yang membedakan antara murid dalam dan murid luar. Artinya, para murid dari dalam sekte merasa derajat mereka lebih tinggi, sementara murid seperti Tangsan yang berasal dari luar sekte dianggap lebih rendah. Namun dalam halusinasinya, seorang murid menjelaskan bahwa kasta tersebut kini sudah dihapuskan semenjak Tangsan berhasil diselamatkan. Para murid kini hanya dibedakan berdasarkan senior dan juniornya saja. Dalam percakapan ini, akhirnya ingatan Tangsan pun kembali saat ia bilang bahwa ia tak nyaman dipanggil senior Tangsan dan menyuruh murid tersebut untuk cukup memanggilnya kakak Tangsan. Hal ini sontak mengingatkannya dengan Xiaowu yang selalu memanggilnya begitu. Sehingga inilah yang men-trigger Tangsan bisa kembali ke kehidupannya di Sri Lanka. Beralih ke scene terakhir ketika Tang Hao mengunjungi sebuah tempat yang banyak ditumbuhi rumput biru perak. Bisa dikatakan ini adalah makam dari mendiang istrinya ya, di mana sang istri memiliki kekuatan roh pelindung rumput biru perak seperti Tangsan. Saat Tang Hao mendatangi sebuah tempat berpasir dengan banyak sisa-sisa mayat prajurit yang berserakan seperti bekas medan peperangan. Diikuti suara burung gagak sebagai lambang kematian, karena burung gagak adalah burung pemakan bangkai. Di sini ini kita juga diperkenalkan karakter baru yang bernama Ah Yin, istri Tang Hao yang tentu sekaligus menjadi ibu dari Tangsan. Ah Yin sendiri juga sudah pernah kita singgung bahwa ia merupakan siluman roh berusia 100.000 tahun yang telah berevolusi menjadi manusia mirip dengan Xiaowu. Di awal pertemuan mereka, Ah Yin juga merahasiakan identitas aslinya dari Tang Hao. Hingga saat identitas aslinya terbongkar, ia menjadi incaran para master roh dari organisasi bernama Balai Roh Pelindung, mengingat siluman roh berusia 100.000 tahun sangatlah langka. Dalam pelariannya bersama Tang Hao, ia dikejar oleh dua orang master roh bergelar Dou Luo, salah satunya bernama Yue Guan. Kekuatannya adalah senjata berbentuk bunga krisan yang sekilas mirip dengan senjata rahasia dari Sekte Tang. Dalam live actionnya, ia pertama kali diperkenalkan saat menjadi juri turnamen pertarungan di Kerajaan Tiando. Memiliki penampilan yang jauh berbeda dengan pakaian yang dominan berwarna putih. Master roh kedua bernama Guemi, pemilik kekuatan bayangan kegelapan. Dalam kisahnya mereka berdua adalah rekan yang sangat dekat. Namun meski sama-sama bergelar Dou Luo, mereka masih belum mampu mengalahkan Tang Hao. Sampai datanglah Master Roh bernama Xian Sunji yang merupakan pimpinan tertinggi di Balai Roh Pelindung pada eranya. Di sini terungkap fakta yang menarik, yaitu ternyata cincin roh siluman bisa diserahkan secara sukarela tanpa harus dibunuh oleh si penerima.
Hal ini dibuktikan dengan Ah Yin yang memberikan cincin roh berusia 100.000 tahunnya untuk Tang Hao agar ia yang terdesak bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan uniknya lagi, setelah cincinnya diambil, Ah Yin tidak mati, melainkan kembali ke wujud semulanya. Bagi yang belum tahu, warna cincin roh menunjukkan usia dari cincin tersebut, di mana warna putih berarti berusia puluhan tahun, kuning ratusan tahun, ungu ribuan tahun, hitam puluhan ribu tahun, dan merah ratusan ribu tahun. Ada pula yang berusia jutaan tahun disebut cincin dewa yang berwarna keemasan. Cincin jenis ini akan kita bahas di lain kesempatan ya. Kita beralih ke scene yang memperlihatkan masa lalu dari Tang San. Dari sini semakin dipertegas bahwa kehidupan di sana jauh berbeda dengan dunia Daoluo yang sekarang Tang San tempati. Di sana tidak ada istilah Master Roh, siluman roh, cincin roh, dan sebagainya. Di Sekte Tang merupakan perguruan bela diri biasa yang berfokus pada penggunaan teknik senjata rahasia. Meskipun Tang adalah marga dari Tang San, namun ia bukanlah orang asli dari sekte ini. Terlihat ketika ia ditindas oleh murid-murid lain dan mendapatkan kecaman sebagai orang luar. Namun anggapan ini berbeda dari tetua sekte yang menganggap bahwa tidak ada bedanya mau murid luar maupun murid dalam sekte, karena bakatlah yang jauh lebih penting. Hal ini sejalan dengan halusinasi Tang San sebelumnya, di mana kasta murid luar dan murid dalam telah dihapuskan. Mungkin halusinasinya ini merupakan representasi dari keinginannya ya. Dan adegan ketika tetua sekte membiarkannya pergi dari perpustakaan rahasia merupakan adegan sebelum aksi kejar-kejaran di episode pertamanya. Hal menarik lain adalah kemunculan dari Kaisar Siluman Roh berwujud ular raksasa berkepala banteng. Master Xiao menyebutnya banteng sanca ungu, namun nama aslinya adalah Daming. Dijelaskan bahwa ia ternyata jauh lebih kuat dari siluman kera raksasa. Diceritakan ketika mereka masih sangat kecil, Daming diselamatkan oleh Xiao, sehingga membentuk persahabatan antar keduanya, dan Daming kemudian menganggapnya sebagai kakak perempuan. Trio Daming, Erming, dan Xiao sering bermain bersama. Setelah mereka menjadi siluman roh yang sangat kuat, mereka melakukan perjalanan ke pusat hutan Sindu untuk mendapatkan wilayah mereka sendiri. Sampai akhirnya karena suatu alasan, Xiao memutuskan untuk pergi ke dunia manusia. Beralih membahas mengenai ID card yang dimiliki oleh setiap Master Roh. Benda yang dikatakan sangat rahasia dan tak boleh sembarangan diperlihatkan kepada orang lain. Dijelaskan bahwa setiap Master Roh yang mendaftarkan dirinya ke dalam sebuah institusi resmi, maka ia akan mendapatkan ID card-nya. Di situ tercatat mengenai identitas serta perkembangan dari pemiliknya, seperti nama pemilik, tanggal lahir, jenis roh pelindung, level yang telah tercapai, serta nama institusi yang mengeluarkan ID card tersebut. Dijelaskan juga jika terdapat perubahan seperti peningkatan level, maka haruslah didaftarkan lagi. Selanjutnya kita bahas kemampuan baru dari Tang San. Setelah mendapatkan cincin ketiganya, rumput biru peraknya kini menjadi jauh lebih beracun dari sebelumnya. Tulang roh laba-laba yang sangat tajam, serta uniknya ia juga bisa menyerap kembali racunnya pada tubuh seseorang. Bicara soal kekuatan Tang San, sampai sejauh ini karakter yang memiliki kekuatan non-roh pelindung hanyalah Tang San. Kemampuan itu adalah mata iblis ungu dan tangan besi. Mata iblis ungu ternyata tak hanya berfungsi untuk melihat gerakan cepat layaknya Sharingan di anime Naruto. Diperlihatkan ia juga bisa menggunakannya untuk melihat aura seseorang. Hanya dengan sekali melihat, ia langsung bisa mengidentifikasi seorang Master Roh. Tidak hanya itu, mata ini ternyata juga bisa digunakan untuk menangkal serangan dari kekuatan hipnotis. Ia mengungkapkannya saat sparring dengan Xiao Wu. Menurutnya, jika sedari awal ia mengaktifkan mata tersebut, maka ia tak akan jatuh dalam hipnotis Xiao Wu. Sementara tangan besi memungkinkan pengguna mengeraskan tangannya untuk menangkis serangan, bahkan cukup kuat untuk menahan racun yang sangat mematikan. Kita pasti sama-sama sepakat bahwa dibanding live actionnya, Tang San versi Donghuanya jauh lebih powerful ya. Adegan lain yang cukup menarik adalah latihan pertama yang diberikan oleh Master Xiao kepada para murid Akademi Sri Lanka. Sparring yang dilakukan Tang San melawan Dai Mubai secara teori harusnya dimenangkan oleh Dai Mubai karena ia berada 6 level lebih tinggi dari Tang San. Namun Master Xiao mengatakan bahwa di kisaran level kurang dari 60, Master Roh tipe pengendali memang bisa lebih kuat dibandingkan Master Roh bertipe lain. Setidaknya jika selisih levelnya kurang dari 10. Perlu kalian ketahui bahwa Dai Mubai di sini lebih sopan dari versi live actionnya ya. Di live action, pada awal pertemuannya dengan Master Xiao, ia benar-benar memandang rendah gurunya tersebut. Ia justru mengatakan kalau belajar teori tak akan ada gunanya dalam pertarungan. Ia baru menyadari kesalahannya tersebut setelah ia bertarung dengan sang kakak. Ketika para murid harus menerima hukuman dari Master Xiao karena kesalahan yang mereka lakukan dalam pertarungan, Ning Rongrong dan Su Ying adalah dua murid yang sama sekali tidak dilibatkan sehingga harusnya mereka tidak dihukum. Namun karena hukuman ini adalah untuk menguji solidaritas mereka sebagai sebuah tim, maka mereka berdua secara sukarela bersedia untuk ikut menerima hukuman.
Baiklah, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang saya lewatkan, silahkan menulisnya di kolom komentar ya.